Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang suatu tema yang menarik, yaitu bumil sehat. Hari ini tanggal 20 Desember 2022 adalah masih dalam masa deklarasi ibu hamil sehat, yaitu suatu program dari Kemenkes, di mana program ini namanya Pekan Ibu Hamil Sehat. Artinya apa? Pada pekan ini kita akan melakukan selama 1 minggu antara tanggal 14 sampai tanggal 22 Desember ini akan melakukan suatu gerakan kampanye atau deklarasi untuk mendukung ibu hamil sehat. Jadi mari kita dukung ibu hamil lebih sehat dan lebih bahagia. Yuk kita bahas tentang kesehatan ibu hamil. Nah, di sini ibu hamil itu ibu hamil yang sehat itu terdiri dari 2 macam kesehatan, yaitu sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Nah, di sini kenapa sih kita harus membuat ibu hamil itu sehat? Itu sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah dikaruniai suatu karunia yang luar biasa, yang sangat besar untuk mengandung. Jadi ibu hamil itu adalah wanita pilihan yang diberikan oleh Allah untuk mengandung. Jadi ibu yang mengandung jangan mengeluh, karena kehamilan itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di sini ada beberapa janji Allah untuk ibu hamil, yaitu yang pertama, sholat ibu hamil itu lebih utama. Jadi di sini Rasulullah pernah bersabda bahwa 2 rakaat sholat ibu hamil menjadi lebih baik dibandingkan dengan 80 rakaat sholat yang dilakukan perempuan yang tidak hamil, karena dengan berbagai kesulitan yang dialami oleh ibu hamil. Dan nomor 2, memperoleh pahala yang sangat besar. Di sini Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa seorang ibu hamil akan mendapatkan pahala 70 tahun sholat dan juga puasa. Kemudian pahala mati syahid jika mati syahid dalam kondisi hamil atau melahirkan. Mati syahid itu ada 7. Selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit tahun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan wanita yang mati karena hamil atau melahirkan. Seperti itu ya. Di sini juga disebutkan bahwa ibu yang hamil itu juga sama halnya seperti berjihad di jalan Allah, karena pada saat ibu hamil itu dititipkannya sebuah generasi masa depan kita ya. Dijanjikan pahala 12 tahun. Seperti itu bagi ibu hamil yang susah tidur dan membuatnya terjaga pada malam hari, itu memberikan hiburan bagi janinnya dan memberikan hiburan kepada janinnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar, memberikan pahala sebesar 12 tahun pahala ibadah yang dikerjakannya. Allah juga mengampuni dosa seorang perempuan yang sedang hamil, tentunya jika kehamilannya itu dengan ikhlas dan menanggung rasa sakit saat kehamilan maupun kelahirannya. Seperti itu ya. Kita bahas lagi tentang kesehatan ibu, yaitu kesehatan secara jasmani. Nah, di sini kesehatan secara jasmani itu ditentukan oleh 4 macam, yaitu dari pola makan, pola aktivitas dan olahraga, pola istirahat dan tidur, serta periksa rutin ke Vaskes, fasilitas kesehatan melalui ANC terpadu. Jadi di sini pola makan, aktivitas, dan istirahat itu harus seimbang. Semuanya butuh keseimbangan. Nanti kita bahas satu-satu ya.
Kemudian periksa rutin ke Fasiankes ini, di sini ada salah satunya ANC terpadu. ANC terpadu itu jadi ibu hamil itu minimal 6 kali kontrol ke Fasiankes kepada bidan dan 2 kali kepada dokter, baik dokter umum dan dokter gigi. Apalagi jika ke dokter kandungan itu akan lebih baik lagi ya. Di situ juga akan ada pemeriksaan laboratorium. Nah, sekarang sehat rohani. Sehat rohani itu bagaimana sih caranya? Sehat rohani itu apa? Sehat rohani itu adalah sehat yang tidak nampak. Jadi, sehat rohani ini kesehatan secara psikis, secara mental atau kejiwaan, secara pikiran itu adalah sehat secara rohani. Gimana caranya untuk membuat sehat secara rohani? Yaitu memperbanyak syukur, mengurangi mengeluh. Karena dengan cara memperbanyak syukur itu akan membuat jiwa kita lebih sehat dan lebih tentram, lebih tenang. Kemudian kurangi mengeluh, karena dengan mengeluh itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita, otomatis sehat jasmaninya pun akan terganggu. Dan itu juga akan menghambat pembentukan sel-sel baru yang kita butuhkan. Jadi sel-sel tubuh itu akan terbentuk secara alami, tapi akan terhambat jika kita akan mengalami stres, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tingkatkan iman dan takwa. Itu di sini menjadi media utama pendidikan sejak kehamilan. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena kesehatan itu tidak hanya pada saat sesudah lahir, tetapi kita perlu membentuknya selama kehamilan. Nah, dalam satu pekan ini kita dianjurkan untuk mengkampanyekan ibu hamil sehat. Di sini tujuannya adalah untuk mencegah dan mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Selain angka stunting juga tujuannya adalah mencegah dan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Nah, di sini kita sudah pernah membahas stunting ya. Apa itu stunting? Stunting itu adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang si anak yang terjadi pada anak-anak disebabkan karena kekurangan nutrisi yang kronis, yang sudah lama, jangka panjang, dan tidak mendadak pada saat ini saja ya. Jadi kekurangan nutrisinya itu tidak hanya pada saat kehamilan, tapi dimulai dari ini adalah suatu siklus ya, siklus dari anak-anak menjadi remaja, menjadi ibu hamil, dan setelah melahirkan itu nanti anaknya akan mengalami siklus itu lagi. Jadi stunting itu tidak hanya pada saat anak sudah lahir, tapi dimulai daripada ibu saat hamil, sehingga ini perlu kita jaga, terutama di 1000 hari kehidupan pertama si anak. Karena pada 1000 hari kehidupan pertama ini adalah masa-masa emas, golden period untuk membentuk janin agar sehat, sehingga mencegah terjadinya stunting tersebut. Nah, kembali lagi kepada sehat rohani. Nah, sehat rohani di sini pada sesi yang kedua yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, itu akan meningkatkan kesehatan rohani. Jadi keimanan dan ketakwaan itu bisa kita lihat kedekatan kita kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Semakin kita dekat akan semakin sehat secara rohani. Seperti apa sih caranya? Jadi kedekatan itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, tidak hanya pada ritual ibadah saja ya, tapi dimulai dari dalam hati kita, yaitu mendekatkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya nih ya,
kita sedang masak, nyapu, merawat tanah, itu kita selalu mengingat Allah, kita selalu berzikir, kita selalu mengingat, selalu mengucapkan asma-asma Allah. Itu salah satu bentuk untuk meningkatkan keimanan kita, keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga yaitu kelola stres. Jadi ibu hamil di sini harus senang dan senyum. Ibu hamil tidak boleh stres dan tidak boleh sedih, karena apa yang kita alami, yang kita rasakan itu akan menular kepada anak kita. Jadi kalau kita ingin anak kita itu selalu ceria, selalu bahagia, jadi waktu kita hamil juga harus dalam kondisi senang, bahagia, seperti itu ya. Karena apa yang ibu rasakan, ibu dengar, ibu lihat, ibu katakan, itu akan menjadi vibrasi, akan menular, akan terketuk kepada janin kita, dan itu akan terekam di dalam memori anak kita, akan terekam di bawah alam sadar anak kita. Jadi kalau kita sering mendengarkan yang baik-baik, membaca yang baik-baik, mengucapkan yang baik-baik, itu akan terekam dalam memori anak kita, seperti itu ya. Jadi kecerdasan itu bisa kita mulai dari dalam kehamilan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu dukungan keluarga, suami, orang tua, mertua, anak, itu sangat penting buat ibu hamil. Karena apa? Dukungan keluarga, terutama suami itu adalah mungkin salah satu orang yang sangat penting, atau bahkan satu-satunya orang yang bisa menjadi tumpuan hidup si ibu, atau tempat curhat, atau tempat berkeluh kesah, itu biasanya kepada suami. Jadi para suami di sini dukungannya bisa berupa mendengarkan curhatan ibu, memberikan solusi atas keluhan-keluhannya di situ ya. Jadi jangan menganggap remeh atau bahkan mengecilkan keluhan-keluhan ibu. Sebenarnya para wanita itu tidak ingin mengeluh ya, tapi di sini hanya sebagai ingin bercerita, ingin mengungkapkan perasaan, seperti itu. Bukan dengan bercerita itu bukan menunjukkan kelemahan kita ya. Jadi para suami bersiaplah untuk menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian, saya akan membahas tentang kesehatan giginya pada ibu hamil. Di sini saya membagi menjadi tiga bagian untuk menjaga kesehatan gigi ibu hamil itu menjadi sehat, yaitu dari pola makan, pola membersihkan, dan kontrol rutin ke dokter gigi. Yuk kita bahas satu-satu. Pola makan itu yang dimaksud di sini apa sih? Pola makan itu harus lengkap dan seimbang. Kemudian porsi dan waktunya juga harus diperhatikan, dan cara mengunyahnya harus seimbang kanan dan kiri. Jadi porsi makan kita itu harus lengkap dan seimbang. Di sini ada isi piringku berdasarkan rekomendasi Kemenkes, yaitu piring kita itu kalau makan sebaiknya dibagi 3. Jadi ini misalnya piring dibagi 3 bagian. Yang sepertiga adalah karbo, yang sepertiga lagi sayur, sepertiga lagi lauk dan buah. Nah, di sini karbo itu adalah makanan pokok. Kita sebagai orang Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi. Tapi selain nasi bisa diganti atau bisa diimbangi dengan makanan pokok lainnya, misalnya kentang, jagung, ubi-ubian, kemudian seperti ketela, itu salah satu makanan pokok, atau gandum. Gandum itu bisa berupa roti, seperti itu ya. Itu makanan pokok kita. Kemudian sepertiganya lagi sayur. Sayur dan buah maupun lauknya itu sebaiknya setiap hari harus bervariasi dan berganti-ganti. Karena setiap sayur dan buah tadi memiliki kandungan yang berbeda-beda, dan kandungan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, baik secara keseluruhan maupun dari kesehatan gigi dan tulangnya, seperti itu ya. Kemudian kita bahas tentang nutrisi tulang dan gigi. Tulang dan gigi itu apa saja sih yang dibutuhkan di sini?
kebutuhan terbanyak untuk tulang dan gigi itu adalah kalsium, vitamin B kompleks, kalium, vitamin C, vitamin D, vitamin K, dan vitamin E. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih keuntungannya atau apa sih fungsinya dari masing-masing vitamin tadi? Kalau kalsium itu sudah kita tahu semua, kalsium adalah sebagai salah satu bahan terpenting untuk tulang dan gigi. Di sini kalsium ini berguna untuk memperkuat tulang. Sedangkan vitamin D membantu proses penyerapan kalsiumnya tadi. Jadi kalau kalsiumnya banyak tapi tidak diserap itu percuma. Jadi kita harus menyeimbangkan antara vitamin D dan kalsiumnya. Kemudian fungsinya lagi nanti kita bahas lagi ya, apa saja makanan yang terkandung di dalam. Vitamin C, kalau vitamin C itu berguna dalam memproduksi sel-sel pembentuk tulang. Jadi sel-sel pembentuk tulang ini sangat kita butuhkan dari vitamin C. Dan vitamin B kompleks itu juga sangat penting untuk kesehatan tulang dan gigi kita, untuk meningkatkan kesehatan tulang dan gigi. Jadi kita ini kebutuhan nutrisinya tadi untuk kesehatan tulang dan gigi itu sama, karena tulang dan gigi itu memiliki komposisi yang sama, seperti itu ya. Kemudian di sini yang juga dibutuhkan adalah vitamin E, vitamin B kompleks, vitamin D. Apa sih yang terjadi jika kita kekurangan nutrisi tadi? Jika tulang dan gigi kita itu kekurangan nutrisi tadi, pada saat kehamilan, pada saat pembentukan janin itu akan mengambil nutrisi dari si ibu jika konsumsinya yang kita konsumsi kurang. Jadi akan mengambil dari tulang dan gigi yang sudah ada di dalam tulang dan gigi tadi, akan diserap oleh si janin. Jika itu juga masih kurang, apa yang terjadi? Janin kita juga akan mengalami kekurangan bahan-bahan atau nutrisi tadi untuk pembentukan tulang dan gigi, sehingga tulang dan gigi si janin nantinya akan tidak terpenuhi. Jadi akan bermasalah juga untuk si anak tadi, untuk si bayinya itu akan mengalami gangguan dalam pertumbuhan tulang dan giginya. Untuk si ibu dalam jangka panjang, jika itu kekurangan zat-zat pendukung untuk tulang dan gigi, akan ada keluhan pada si ibu. Biasanya keluhan si ibu itu begini, dok saya itu sakit gigi sejak punya anak. Atau dok gigi saya kenapa ya kok lubang setelah saya melahirkan, atau kenapa gigi saya ini sekarang kok malah keropos setelah punya anak atau sejak hamil, seperti itu. Jadi keluhan-keluhan seperti itu biasanya sering muncul kepada ibu hamil ya. Dan pada masa tuanya ibu itu akan mengalami osteoporosis, yaitu suatu kekeroposan pada tulang. Angka osteoporosis pada wanita itu lebih tinggi daripada pria, bahkan mencapai 2 kali lipat dari pria. Kenapa? Karena pada saat kehamilan itu kekurangan nutrisi untuk kesehatan tulang dan giginya, kekurangan kalsium. Jadi pada saat hamil atau melahirkan dan menyusui, ibu kekurangan nutrisi untuk tulang dan giginya, seperti itu ya. Nah, sekarang makanan apa saja sih yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi tadi? Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk kesehatan yang mengandung kalsium, jadi di sini makanan yang berkalsium baik untuk ibu hamil itu bisa dari buah dan sayur. Jadi buah dan sayur di sini yang paling banyak mengandung kalsium itu adalah sayur kelor. Jadi sayur kelor bisa dari
bayam juga. Tetapi sayur kelor ini ternyata kandungan kalsiumnya 7 kalinya susu. Selama ini kita mengenal susu adalah makanan atau minuman yang mengandung kalsium tinggi. Memang iya, tapi sayur kelor di sini itu lebih banyak, 7 kalinya dari 1 gelas susu. Selain itu ada juga nanas, keju, kurma, almond, tempe dan tahu. Nah, tempe dan tahu ini juga tidak kalah banyaknya kandungan kalsiumnya ya. Ada yogurt, pepaya, kacang-kacangan, aprikot, kiwi, air kelapa, beri, kelengkeng, itu semuanya banyak mengandung kalsium. Tetapi tidak hanya kalsium, ini juga banyak kandungan vitamin yang lain seperti vitamin C, vitamin D-nya tadi juga, kemudian vitamin E, vitamin K, itu juga ada di buah dan sayur ini ya. Kemudian makanan yang berkalsium dari lauk pauknya itu yang paling banyak itu adalah salmon. Tetapi salmon ini jarang ya, atau tidak semua pasar ada salmon. Nah, sekarang kita cari makanan yang mudah didapat sehari-hari, yaitu dari teri, tongkol, tuna, atau cakalang, racungan atau kepiting seperti itu ya, kakap, kerapu, tiram, udang, dan beberapa makanan seafood lainnya. Semua ikan laut itu banyak mengandung kalsium ya. Yang banyak mengandung vitamin D itu dari sinar matahari. Dan sinar matahari itu yang paling tinggi kandungan vitamin D-nya pada saat jam 12 siang, tengah hari ya. Jadi matahari tepat di atas kepala kita, itu kandungan vitamin D-nya sangat tinggi, dan disarankan kita terbuka kulitnya ya, tidak tertutup pada saat penyerapan vitamin D dari sinar matahari. Untuk makanannya itu banyak dari salmon, tuna, hati, telur, kemudian ikan sarden, ikan lele, itu banyak di vitamin D. Kemudian vitamin K di sini, kalau vitamin D tadi itu untuk menjaga kekuatan otot dan untuk keseimbangan komposisi kalsium dan fosfor dalam pembentukan tulang ya. Kalau vitamin K-nya di sini diperlukan tubuh untuk membantu produksi protein yang dibutuhkan untuk menjaga kekuatan tulang. Seperti itu ya. Kemudian vitamin K juga berguna untuk mencegah terjadinya penumpukan kalsium pada tempat yang tidak seharusnya. Dan vitamin K di sini banyak diperoleh dari hati ayam, daging, telur, bayam, kubis, dan brokoli. Seperti itu ya. Kemudian selain vitamin tadi, juga ada mineral-mineral lain yang berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi kita, yaitu potasium. Potasium ini sangat bermanfaat, yaitu untuk kesehatan tulang. Jadi di sini sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang dan mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Potasium memiliki kemampuan untuk menyerap dan membantu mengembalikan kalsium ke dalam tulang. Makanan yang mengandung banyak potasium yaitu pisang, pepaya, labu, bayam. Jadi kentang itu juga itu banyak mengandung potasium. Sedangkan magnesium di sini perannya sangat penting untuk proses penyerapan kalsium ke dalam tulang. Dan proses penyerapan kalsium ini dengan cara merangsang hormon kalsitonin yang berguna untuk menarik kalsium di dalam darah untuk kembali ke dalam tulang. Dan di sini magnesium itu banyak di bayam dan biji-bijian seperti kacang dan gandum. Seperti itu ya. Kalau fosfor itu digunakan untuk menjaga kekuatan tulang karena komponen utama dari penyusunan tulang di sini adalah garam kalsium fosfat. Jika fosfor itu kurang di dalam tubuh, itu akan menyebabkan tulang kita menjadi rapuh. Dan makanan yang mengandung banyak fosfor yaitu ayam, hati sapi, keju, biji labu, dan salmon.
Jadi sebaiknya kita makan harus silih berganti setiap hari ya, supaya semua mineral-mineralnya tadi terpenuhi oleh tubuh. Nah, sekarang makan buah dan sayur itu kenapa sangat penting? Di sini selain untuk memenuhi kebutuhan gizinya tadi, untuk kesehatan rongga mulut kita itu sangat bermanfaat, yaitu sebagai self cleansing, di mana self cleansing itu adalah suatu proses pembersihan dalam rongga mulut secara alami. Jadi kita kalau makan sayur dan buah itu memiliki fungsi self cleansing tadi, sehingga rongga mulut kita lebih bersih, dan di situ jika sudah bersih akan mengurangi atau mencegah terbentuknya karang gigi. Jadi karang gigi tidak mudah terbentuk atau lama terbentuknya ya. Kemudian kalau karang giginya itu sudah terkendali atau tidak terlalu cepat, itu akan mencegah terjadinya keradangan pada rongga mulut, sehingga keradangan dalam rongga mulut itu tidak akan menyebar ke seluruh tubuh. Jika itu terjadi, penyebaran ke seluruh tubuh, mikroorganisme yang merugikan itu akan merugikan janin juga. Misalnya lahir prematur atau kekurangan gizi pada si janin, atau juga bisa terganggunya pertumbuhan si janin, atau bahkan lahir prematur, lahir stunting, atau bahkan terjadinya kematian atau keguguran pada si janin, seperti itu ya. Kemudian fungsi lainnya juga adalah lidah bersih. Lidah bersih otomatis akan mencegah bau mulut. Jadi sebaiknya ibu-ibu itu, ibu hamil terutama ya, ibu hamil ngemil yang sehat, yaitu makan buah dan sayur, seperti itu ya. Kemudian kita bahas juga jika tidak apa sih yang terjadi jika kita tidak mengunyah seimbang kanan dan kiri. Jadi pola makannya tadi itu ada pola makan yang seimbang kanan dan kiri. Jika itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi? Yaitu abrasi pada salah satu sisi. Jadi kalau kita menggunakan salah satu sisi, itu sisi yang digunakan akan mengalami abrasi, sehingga akan membuat wajah asimetris karena abrasinya pada salah satu gigi. Jadi ketinggian gigi nanti lama-lama tidak sama kanan dan kiri ya. Kemudian apa yang terjadi jika makannya tidak seimbang kanan kiri? Pada sisi yang tidak digunakan, itu karang giginya akan muncul lebih banyak, lebih cepat, dan menumpuk lebih banyak, sehingga di situ akan menimbulkan dampak yang negatif juga. Salah satunya yaitu terjadinya keradangan pada gusi yang tidak digunakan tadi, pada sisi yang tidak dibuat makan tadi, karena penumpukan kalkulus atau penumpukan karang giginya tadi ya, sehingga menyebabkan kerugian yang banyak juga ya. Jadi kita makannya harus seimbang kanan dan kiri ya. Kemudian masuk pada pola membersihkan. Pola membersihkan di sini yang dianjurkan itu apa? Pertama, pola membersihkannya itu membersihkan gigi setiap habis makan besar. Sebaiknya 3 kali makan besar itu pagi, siang, dan malam sebaiknya kita gosok gigi. Jadi pagi sesudah sarapan, siang sesudah makan siang, dan malam sebelum tidur malam sebaiknya kita gosok gigi. Jadi kondisi rongga mulut harus selalu bersih. Karena yang membuat gigi keropos itu karena ada sisa makanan di dalam rongga mulut. Kemudian yang kedua yaitu selalu kumur air putih setiap habis makan atau ngemil. Jadi setiap makan besar kita sikat gigi, atau kalau tidak bisa minimal 2 kali ya sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua yaitu kumur-kumur air putih atau minum air putih setiap habis ngemil. Jadi makan dan minum apapun sebaiknya kita akhiri dengan
minum atau kumur dengan air putih. Yang ketiga, selalu kumur air putih setiap habis muntah. Kenapa? Karena muntahan itu sifatnya asam, dan asam inilah yang akan membuat rongga mulut kita bau, kemudian rasa tidak enak, dan yang paling merugikan adalah membuat gigi kita keropos. Jadi setiap habis muntah sebaiknya ibu harus sikat gigi dan minimal kumur-kumur air putih ya. Dan di situ peran suami, peran orang tua, peran mertua atau anak itu di situ sangat dibutuhkan pada saat ibu lemah atau tidak bisa segera bangun karena habis muntah ya. Di situ peran kita sebagai keluarga harus ini ya, paling tidak membawakan baskom atau air putih untuk berkumur. Seperti itu. Kemudian yang keempat, gunakan obat kumur seperlunya. Jadi obat kumur bisa kita gunakan seperlunya dan sebaiknya berkonsultasi kepada dokter dulu ya untuk memilih jenis obat kumurnya. Kemudian yang kelima, cara membersihkannya juga bisa menggunakan dental floss untuk membersihkan di sela-sela gigi. Jadi sikat gigi yang tidak bisa menjangkau sisa-sisa makanan yang sulit itu bisa kita bantu dengan menggunakan dental floss untuk di sela-sela gigi. Kemudian berikutnya adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Jadi kapan sih waktunya kontrol rutin ke dokter gigi? Yaitu sebelum hamil, pada saat hamil, setelah melahirkan, dan setiap 6 bulan sekali. Kenapa? Karena pada sebelum hamil itu sebaiknya kita merencanakan kehamilan tidak hanya pada kondisi rahimnya saja, tidak hanya pada kesehatan tubuhnya, tetapi pada rongga mulutnya. Kenapa harus seperti itu? Jadi rongga mulut ini adalah pintu pertama masuknya nutrisi. Jadi kalau kondisi rongga mulutnya itu tidak sehat, tidak bisa digunakan karena sakit, karena lubang, itu akan mengganggu proses mengunyah, proses makan, sehingga nutrisi yang kita butuhkan juga tidak lengkap dan tidak seimbang ya. Jadi giginya kita harus dalam kondisi siap untuk digunakan. Kemudian selama kehamilan juga harus diperiksa. Jadi pada sebelum kehamilan itu nanti kita bisa diperiksa oleh kepada dokter. Jadi dokter akan memeriksa apa saja yang dibutuhkan, karena tidak semua pencabutan gigi itu dibolehkan pada saat kehamilan ya. Jadi pada trimester 1 dan ketiga itu sebaiknya dihindari pencabutan. Jadi sebaiknya kalau memang ada yang mau dicabut, itu sebaiknya sebelum kehamilan ya. Bahkan pada saat remaja pun itu giginya harus sudah dalam kondisi sehat. Setelah melahirkan dan setiap 6 bulan sekali, ibu sebaiknya periksa ke dokter gigi bersama si anak. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa lihat juga apa saja sih yang dilakukan atau yang dibutuhkan pada saat kontrol ke dokter gigi. Yang pertama yaitu menambal gigi yang lubang, mencabut sisa akar, membuang karang gigi, pengobatan pada keradangan, dan pemberian tablet kalsium. Seperti itu ya. Jadi menambal gigi di sini fungsinya supaya pada saat kehamilan kita sudah dalam kondisi siap untuk digunakan untuk makan ya. Jadi tidak ada lagi gigi yang lubang dan tidak ada keluhan lagi ibu sakit gigi pada saat hamil atau melahirkan nanti ya. Karena ada beberapa perawatan yang sebaiknya tidak dilakukan pada ibu hamil. Jadi perawatannya bisa dilakukan sebelum kehamilan. Sebaiknya kita mengkonsumsi tablet kalsium itu pada ibu hamil setiap hari ya, karena kebutuhan kalsiumnya itu meningkat dan tidak semua makanan yang kita makan itu mengandung kalsium dan terpenuhi kebutuhannya. Jadi sebaiknya ditambah dengan pemberian tablet kalsium. Pada orang normal kebutuhan kalsiumnya sekitar 250-500 mg per hari, tetapi pada saat kehamilan bisa mencapai 1000-1500 mg per hari kebutuhannya sesuai kondisi
ibunya masing-masing ya. Nah, sekarang setelah kita bahas semuanya dari awal sampai terakhir tadi, bisa kita bayangkan jika kondisi rongga mulutnya sudah dikontrol secara rutin 6 bulan sekali dan bahkan sebelum kehamilan, apa yang terjadi di dalam rongga mulutnya? Gigi dan mulutnya dalam keadaan sehat dan siap pakai. Jadi semua giginya bersih, tidak ada yang lubang, karang giginya bersih, kemudian tidak ada bau mulut, kemudian rongga mulutnya sehat, tidak ada keradangan, semuanya sehat. Jadi ibunya sehat, makannya enak, makannya banyak, seimbang, dan janinnya pun juga sehat sampai kelahiran. Jadi mari kita mulai membentuk generasi masa depan kita dimulai dari kehamilan. Jadi kehamilannya direncanakan dan ibunya harus sehat dan happy. Ibu hamil harus sehat dan bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ini dalam rangka menjelang Hari Ibu, 2 hari lagi pada tanggal 22 Desember kita disepakati secara nasional adalah Hari Ibu. Sebenarnya Hari Ibu itu adalah setiap hari. Setiap hari adalah Hari Ibu dan setiap hari adalah Hari Ayah. Begitu juga setiap hari adalah Hari Anak. Jadi setiap hari itu selalu dibuat istimewa. Tetapi kita merayakannya pada tanggal 22 Desember. Selamat Hari Ibu kepada setiap ibu dan setiap wanita. Selamat Hari Ibu kepada ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan ya. Dan di sini ada beberapa kalimat yang mungkin barangkali bisa kita dengarkan dari isi hati si anak ataupun dalam isi hati janin dalam kandungan, yaitu sudah sangat terlambat memang, tapi maaf sudah membuat ibu mual-mual di pagi hari dan mengidam yang aneh-aneh saat mengandungku. Ibu adalah jagoanku. Ada juga yang mengatakan, aku berterima kasih karena ibu bahkan mencatat hari dan jam persis ketika aku pertama kali menendang saat masih berada di dalam perut ibu. Atau ada juga yang mengatakan, terima kasih ibu karena telah menyebutku sebagai keajaiban saat pertama kali ibu tahu sedang mengandungku. Ada juga yang mengatakan, karena telah menyiapkan kamar tidurku berbulan-bulan sebelum aku menggunakannya. Ibu memang yang terbaik di dunia. Terima kasih Ibu. Selamat Hari Ibu. Terima kasih. Semoga bisa menjadi referensi dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita dukung gerakan Ibu Hamil Sehat. Yuk kita berkontribusi dalam gerakan ini. Mari kita sebarkan edukasi ini kepada orang-orang sekitar kita dalam rangka mendukung ibu hamil sehat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi kita. Mari kita jaga kesehatan dan terus menjaga kesehatan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.